Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kalian dan saya bisa menghadiri pembelajaran ini. Ya, bisa kembali lagi di minggu ini untuk memberikan pengetahuan baru untuk kalian dan juga sebagai pembelajaran untuk saya. Jadi pada tanggal 11 Oktober ini saya akan memberikan materi baru yang sebelumnya belum dipelajari minggu lalu, gitu ya. Oke, tapi sebelumnya silakan sebelum kita memulai pembelajaran untuk mendapatkan kelancaran pada saat kita pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Dimulai. Sudah selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu, saya akan absen. Untuk hari ini tanggal 11 ya. Saya akan absen untuk kelas 11 Teknik Otomotif E ya. Oke. Fiona Eka, Salma Fitriani. Oke, saya lihat absennya ada semua, hadir semua ya. Jadi alhamdulillah absensinya kelas ini lumayan baik gitu. Sebelum kita memulai, karena kita ini sekarang sudah pakai kurikulum Merdeka dan saya pingin siswa-siswi SMK yang 1 itu punya profil Pancasila ya, dengan apa? Nasionalisme. Ya, kita coba sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mencoba ini terus nanti. Sebelum memulai kita harus menyanyikan lagu nasional sebagai pengembangan nasionalisme kita. Oke, saya minta berdiri untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan duduk kembali. Kita akan sedikit pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran, saya ingin menggali dulu pengalaman dasar apa yang kalian punya sih sebelum kita mempelajari ini gitu ya. Saya sudah punya ada 3 pertanyaan untuk kalian. Jadi siapa yang bisa menjawab, silakan nanti angkat tangan. Yang pertama, apakah kalian pernah sih mengalami masalah dengan suspensi gitu ya? Kalian punya motor semua kan? Punya motor. Motor itu pasti ada suspensinya. Terus apa permasalahannya gitu? Coba nanti bisa ceritakan yang ada punya masalah. Yang kedua, apa yang kalian rasakan pada saat suspensi itu rusak gitu ya? Motornya rusak. Apa yang terjadi gitu? Terus bisakah kamu memperbaikinya? Sebelum kita mempelajari ini ya. Jadi sebelum kita mempelajari ini, kalian bisa gak memperbaiki secara mandiri? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, Pak. Motor saya pernah mengalami bocor. Oke. Intinya ada oli keluar, kurang bisa. Ada seal yang bocor. Rasanya motor saya jadi tidak enak. Oke. Mesinnya rusak dan motor menjadi limbung. Oke. Saya belum bisa, Pak, memperbaiki. Oke. Siapa namanya? Oh, Irfan. Teman kalian Irfan ini punya pengalaman unik nih. Jadi dia punya masalah tentang suspensi yang katanya bocor ya? Suspensinya bocor. Nanti kita akan pelajari bocor itu dari mana sih? Pas kita praktek. Ya, bocor. Saya akan melakukan kesepakatan kelas dulu kita. Ya, kesepakatan pembelajaran namanya. Jadi saya ingin kalian dan saya sebagai guru di sini
mempunyai kesepakatan bagaimana nanti kita pada saat belajar, pada saat kita praktek. Oke, yang pertama, nanti silakan kalian boleh explore, boleh kreatif di kelas, tapi harus tertib. Tertib dan aman. Harus tertib dan aman. Karena apa? Karena kita memakai alat-alat otomotif yang tajam, yang berat, dan segala macam. Jadi harus tertib dan juga aman dalam saat pembelajaran. Yang kedua, jika ada pertanyaan, seperti tadi tuh, Irfan, yang sebelumnya, silakan angkat tangan. Sebagai salah satu adab kalian sebagai siswa. Ya, adab kalian sebagai siswa, angkat tangan, sopan santun terhadap orang yang sedang berdiri di depan. Bukan hanya saya nanti. Ketika kalian nanti berdiri di depan, ya, ketika kalian nanti berdiri di depan harus nanti juga dihormati oleh orang yang mendengarkan. Yang ketiga, mendengarkan jika ada teman yang sedang berbicara. Ya, jadi dengarkan, jangan ketika ada yang teman bicara kalian ngomong sendiri gitu ya, ngomong sendiri. Jadi nggak ada yang saling menghargai namanya itu. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Yang kelima, dalam praktek nanti bekerja sesuai dengan prosedur. Bagaimana seorang itu harus mempunyai rasa empati. Seorang itu harus mempunyai rasa empati. Nanti kita lihat, kita dengarkan videonya. Pernah nggak kadang kita garuk-garuk kepala ngelihat orang yang kelihatannya beda banget dari kita? Wajar. Kadang kita merasa begitu karena kita ngejalanin hidup sehari-hari sesuai penginderaan dan pengalaman kita. Karena seringnya, kadang kita lupa kalau satu hal yang sama bisa aja dialami berbeda banget sama. Ya, saya ada pertanyaan. Tadi kan saya sudah menjelaskan kita tentang empati itu ya. Emang kenapa sih kita harus mempunyai rasa empati? Ada yang bisa berpendapat tentang rasa empati? Ya, silakan. Ya, tepat. Sebagai seorang manusia itu harus memiliki rasa empati. Kalau kita nggak punya rasa empati, kita susah untuk bersosialisasi. Ya, peserta didik itu mampu memenuhi serta menerapkan perawatan dan perbaikan sasis. Nah, kemarin kita kata itu udah belajar rem hidrolik. Kita sekarang hari ini akan mempelajari sistem sasis yang lain, yaitu sistem suspensi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita belajar dari pengalaman Irfan. Di akhir kata tadi dia bilang, saya belum bisa memperbaiki apa yang kerusakan terjadi gitu ya. Nah, tujuannya kita ini. Satu, bisa menerapkan perawatan, suspensi, sepeda motor, dan melakukan perbaikan. Baik, saya ada sedikit pretest untuk mengetes bagaimana pengetahuan kalian tentang suspensi. Pertanyaannya simple. Kita pakai kuisi ya. Terus masukkan kodenya 287856. Silakan yang bisa. Join my quiz, kodenya 28786. Sudah bisa masuk? Mana? Kamu sudah? Oke, nanti saya mulai. Pastikan masuk dulu. Pastikan masuk. Ada yang salah satu? Zulfan masih di atas? Hanya 3 pertanyaan ya? Hanya 3 pertanyaan. Oke. Kita lihat klasemen. Klasemen pertama yang menjawab, ini bukan hanya yang benar ya. Ini jawab yang paling cepat dan juga tepat. Ini buat Ataya.
Karena dia sudah menjawab dengan poin yang terbesar gitu ya. Ini sebagai reward kita untuk bisa mengerjakan pretest. Tepuk tangan buat Reja. Buat apa? Kita relax dulu. Silakan berdiri dulu di samping kanan kiri. Silakan yang ini ke sini. Saling berpegangan tangan. Silakan ke samping. Yang ini ke sini, yang ini ke sana. Yaudah sini. Kamu di belakangnya dia, kamu di belakang dia gitu. Oke, perintahnya begini. Perintahnya adalah silahkan urutkan 3 kelompok ini. Tanggal lahir kalian yang paling muda di depan sampai yang paling tua di belakang. Misalnya tanggal 1 yang paling depan. Paling belakang berarti tanggal 30. Silakan berkoordinasi dengan temennya. Tanggal berapa silakan di depan. Nanti saya akan uji. Gitu. Bener gak nih? Oke ya? Ntar dulu. Oke, saya hitung sampai 3. Silakan berganti posisi berdasarkan berdasarkan tanggal lahir kalian dari yang paling muda ke paling yang tua. Dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Tanggal berapa silakan? Tanggal muda di depan. Tanggal muda di depan, tanggal tua di belakang. 10 detik lagi. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kamu tanggal berapa? Kamu? Hah? Tanggal berapa? Salah, udah salah nih. Kan dari muda ke tua. Dua-dua katanya. Dua-dua. Nah, ini ada sedikit video gitu ya, pendek, tentang bagaimana sistem suspensi. Bagaimana kendaraan berjalan dengan menggunakan suspensi depan dan juga suspensi. Jalanan nggak selalu rata kan? Pasti ada lubang, jalan nggak rata, beda ketinggian. Saya jelaskan suspensi depan. Yang namanya adalah leading link. Ini saya ambil dari YouTube-nya kementerian nih. Menyambut tutup dari suspensinya. Wah, olinya sudah hitam banget. Gimana nggak jedak-jeduk ya? Silakan dibukain, namanya apa? Namanya adalah seal debu. Untuk mencegah kotoran masuk ke dalam sistem suspensinya. Silakan dibuka. Pastikan ketika di ruang praktek ada ragum, silakan pakai ragum. Ini namanya alat bantu. Gitu ya. Jangan lupa kalau ini punya konsumen harus rapih mainannya. Pakai lap, dijepit biar tidak merusak. Gitu ya. Silakan diskusikan dulu ke teman sebangku gitu ya. Silakan kalian diskusikan, keluarkan bukunya, diskusikan, silakan ditulis dulu soalnya pengaruh tentang volume minyak suspensi. Terus yang kedua, pengaruh dari panjang pegas suspensi. Tadi kita lihat ya, dia membongkar panjang pegas. Terus yang ketiga, pengaruh penggunaan minyak suspensi yang tidak sesuai. Dan 4 adalah pengaruh seal debu dan seal oil yang rusak. Gitu ya. Silakan diskusikan dulu ke teman sebangku gitu ya. Silakan kalian diskusikan, keluarkan bukunya, diskusikan, silakan ditulis dulu soalnya pengaruh tentang volume minyak suspensi. Terus yang kedua, pengaruh dari panjang pegas suspensi. Tadi kita lihat ya, dia membongkar panjang pegas. Terus yang ketiga, pengaruh penggunaan minyak suspensi yang tidak sesuai. Dan 4 adalah pengaruh seal debu dan seal oil yang rusak. Gunakan metode POCH namanya. POOCH. Itu metode POOCH. Atau disebut dengan P-nya itu adalah problem. Yang keduanya option atau pilihan. Terus yang ketiga adalah outcome. Yang terakhir adalah CH adalah choice atau pilihan.
Ada mungkin dari seseorang yang bisa menjawab pertanyaannya dengan metode POC? Silakan. Ya, silakan, Kamil. Oke, problemnya. Ya, lanjut. Berarti ini. Berarti ini adalah optionnya. Gitu ya. Berarti sudah diskusinya. Sama siapa kamu tadi? Si Raja ya? Nah, sudah diskusikan. Lanjut. Nah, itu adalah konsekuensinya. Itu contoh untuk Kamil. Karena sudah berani menjawab, ada Superman buat Kamil. Dapat Superman. Lumayan lah buat istirahat nanti ya. Oke, yang pertama, aturan praktik di kelas kita. Pastikan aman. Yang kedua, gunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur. Gunakan baju kerja. Saya harap sudah semua menggunakan baju kerja ya. Sudah menggunakan baju werpak. Bagus. Ketiga adalah kerjakan praktik alur kerja yang sudah diberikan. Minggu lalu saya sudah bagi kelompok ya. Saya sudah bagi kelompok. Jadi nanti saya sudah bagi 4 kelompok. Kelompok-kelompoknya. Jadi saya tidak melakukan secara acak. Kenapa? Supaya menghindari yang bergeng-geng lah dan segala macam, gitu ya. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan kalian dan juga saya di awal semester saya sudah melakukan namanya asesmen gaya belajar. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2, lalu ada kelompok 3. Oke. Terus kelompok 4. Jadi silakan berkumpul berdasarkan teman kelompoknya. Silakan dimajukan, didempetkan mejanya biar jadi satu kotak. Biar kalian tinggal balik aja. Saya minta perwakilan kelompok 1 mana? 1 orang. Perwakilan silakan 1 orang. 1 orang. Silakan dapat 1 nampan. Nanti kelompok 2 silakan dulu. 1. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah mendapatkan suspensi masing-masing. Silakan lakukan pembongkaran dan pemasangan serta pemeriksaan. Udah. Wah, ini udah kebongkar nih. Silakan. Nanti minjam tolong di itu udah. Sealnya. Bisa yang ini? Mikrometer yang jangka sorong yang panjang. Slack. Tapi udah kebuka semua. Yang sulingannya belum kebuka ya? Bisa. Ini harus ditahan. Pakai minjem T-nya kelompok sana. Ya, itu. Coba diukurin dulu. Ini diukur. Enggak, ini diukur panjang. Nah, kalian ngukur panjang berapa? Dapatnya. Dapatnya berapa? Baru nanti kalian tuliskan di jobsheet. Oke? Paham ya? Diukur pemeriksaan ini. Ini udah baret nih. Berarti hasilnya gimana nih? Ini kan udah jelek kan nih. Yang namanya apa? Namanya inner tube atau as suspensi. Itu kurang bagus berarti. Ya. Saya beri waktu sampai 10 menit ya. Habis itu kita silakan kalian catat mulai di LKPD. Bisa? Coba ini ditahan. Waduh, ini harus pakai ragum kalau ini. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Silakan aku ngukurin dulu. Oke, kalau sudah silakan dicatat di pemasangan. Ya. Nah, perhatian ya untuk semua nih. Untuk pemasangan pegas seperti ini ya. Itu kan ada 2 kondisi ya. Yang satu kondisinya itu renggang, yang satu kondisinya rapat. Berdasarkan buku pedoman reparasi, yang rapat ini di bagian bawah seperti ini.
Fungsinya apa? Supaya lebih menahan tekanan lebih kuat daripada yang atas, dari yang lebih renggang. Jadi perlu dipahami gitu ya, pemasangan dari pegas. Silakan kalau sudah dapat hasilnya, ukuran, minyak suspensi yang sudah silakan dituliskan di LKPD-nya. Oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah dibalikkan alatnya, sudah rapi, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Untuk menentukan siapa yang maju duluan, biar tidak rebutan, kita pakai ini aja. Will name. Kelompok 4, silakan. Dan presentasikan hasil. Sebelah sini, jangan ngalangin itu. Masih kelihatan sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan dari kelompok kami memang ini adalah terdapatnya varian pada inner dan juga. Apakah ada yang mau berpendapat atau mempertanyakan tentang hasilnya? Silakan kelompok 3, silakan ke kelompok 4. Silakan. Dari hasil praktek kelompok 3 didapatkan ada bekas baret pada Ini kelompok 4 ya? Ini kelompok 4 kan? Ya. Coba baca. Ya, betul. Terus? Siapa? Luki. Ya, Luki silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Oke. juga mengakibatkan kotoran yang masuk ke sistem suspensi mengakibatkan baret pada liner tube. Baret pada liner tube ini yang mengakibatkan kebocoran dan rusak pada suspensi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya ada kelompok 1. Ya, silakan maju di depan sini. Silakan, siapa juru bicaranya sudah ditentukan? Siapa yang nanti menjawab sudah ditentukan? Sini, agak sini. Oke, cukup. Agak sini. Ya, silakan. Ngomongnya ke dia, jangan ke saya. Ke teman kalian, silakan. Dari pemeriksaan ukuran dan ya. Oke, berarti di kelompok 1 ya. Kelompok 1 diperhatikan, dia ada berapa kerusakan tadi? Seal debu dan juga oli suspensi ya. Nah, minyak suspensinya kurang dan juga seal debu yang rusak. Yang dihasilkan di kelompok mereka. Jadi problemnya itu, problem mereka. Mungkin dari kelompok 4, 3 sama 2 ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Dari kelompok 2 silakan ajukan pertanyaan. Ya, jawab silakan.
Ya, jadi jawaban dia kenapa apa tadi? Sil debu ya? Bisa rusak karena adanya waktu. Jadi ada timing penggunaan dari sil debu itu nggak bisa seumur hidup. Jadi ada timesnya. Misalnya 2000, kalau oli kan 2000 km ya. Kalau ini bisa berbulan, sebulan atau 2 tahun atau 3 tahun, baru ada penggantian. Gitu ya. Cukup puas ya pertanyaan jawab? Sudah selesai? Ya, silakan ditutup. Beri plus untuk kelompok 1. Praktek suspensi dalam subbagian sasis sepeda motor. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rem, sekarang belajar tentang suspensi. Jadi kalian sudah mendapatkan problem masing-masing ya di kelompok. Tadi ada yang pernya rusak, seal debunya rusak, olinya kurang gitu ya. Jadi setiap kelompok itu mempunyai problem masing-masing. Nah, itulah yang menjadikan pembelajaran ini disebut dengan problem based solving atau PBL. Bagaimana kalian melakukan solving atau membedah suatu problem sesuai dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Ya. Oke, itu bagaimana hasil dari praktek kalian dibahas. Sekarang coba kalian buka kuisi lagi. Nah, masuk ke join my quiz lagi. Kodenya 819558. Yang sudah masuk silakan kasih emoticon. Kita mulai ya. Sudah? Oke. Silakan jawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Posisi pertama masih Reza. Ada yang berdouble nih. Oke, waktunya sudah habis. Waktunya makin sempit. Waktu habis. Lagi? Habis. Peringkat pertama siapa tadi? Reza mana Reza? Oh, Reza dapat ini juga dia. Udah 2 nih berarti. Bembeng. Silakan. Rizal mana? Sudah melakukan post test. Oke, sekarang dari pembelajaran ini saya butuh umpan balik dari kalian. Pembelajaran seperti ini tuh seperti apa sih? Pembelajaran kita hari ini tuh seperti apa sih? Coba silakan scan. Saya nggak scan. Nah, kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian hari ini. Ya, tuliskan perasaan gembira, senang, atau apapun. Saya harapkan ini menjadi pembelajaran yang bermakna untuk kalian. Ya, bisa bermanfaat untuk kalian. Setelah praktek, keterampilan kalian juga bertambah, gitu ya. Dan menjadi semangat bagi kalian untuk bisa mencapai cita-cita kalian, gitu ya. Ya misalkan cita-cita kalian mau jadi mekanik, ya harus bisa suspensi gitu ya. Nah, karena kita sudah belajar suspensi, minggu depan kita akan belajar bagaimana kita melakukan penyetelan dari komstir. Ya, komstir. Jadi bagaimana kita menyetel setang motor. Karena kita sudah suspensi, sudah rem, ke atas lagi. Kita ke bagian komstir. Selesai. Yang memberi salam. Saya kira saya akhiri cukup sekian. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.